Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya mohon maaf kalau terlambat dari jadwal, tapi mungkin ada hikmahnya tadi bisa mendengarkan luar biasa. Mari kita manusia. Masya Allah, barakallahu fikum, masya Allah. Istafadna qira'ah tayyibah mumtazah. Nafa'allahu biha insyaallah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya tahu sudah ada pembahasan pertama ya tentang tema RUU PSTKS. Nah, setelah keputusan DPR kemarin untuk alhamdulillah menunda dan mungkin membatalkan RUU itu, maka kita tidak perlu bahas lagi ya secara detail. Kita hanya ingin menyampaikan secara umum bahwa itu sesuatu yang memang berbahaya kalau sampai diundangkan. Apalagi dengan KUHP atau RUU KUHP baru yang masih juga sangat lemah. Ya, walaupun kita sendiri dari MUI misalnya dan ormas-ormas Islam ingin RUU KUHP kemarin itu disahkan, kita ingin, ya, hanya berangkat dari prinsip la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Dengan prinsip apa yang belum bisa diraih seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. RUU KUHP yang kemarin itu dari pandangan ormas-ormas Islam termasuk MUI itu sudah lumayan. Karena sudah bisa mempidanakan perbuatan zina, ya, walaupun dilakukan oleh bujang dan gadis, ya, orang yang tidak terikat pernikahan yang sah. Ya, kalau KUHP lama hanya dipidana kalau dilakukan oleh yang terikat pernikahan sah, baik suami ataupun istri, dan dilaporkan oleh salah satu dari pasangan itu. Nah, RUU KUHP baru sudah ada kemajuan, ya, termasuk masalah LGBT. Tapi justru hal-hal tersebut yang kemudian ditentang oleh kebanyakan LSM di Indonesia, didukung oleh berbagai negara-negara Barat. Ada kurang lebih 27 duta besar negara-negara asing yang datang ke DPR mempertanyakan RUU KUHP itu. Ya, yang memang juga sebahagiannya itu dibuat berlebih-lebihan informasinya. Sebetulnya tidak ada, tapi di blow up seolah-olah begitu menakutkan RUU KUHP itu, sehingga akhirnya ditunda. Dan juga penundaan ini disebabkan oleh revisi Undang-Undang KPK yang sudah disepakati DPR dan pemerintah. Terjadi eskalasi demonstrasi besar-besaran mahasiswa, ya, Presiden mungkin saja kemudian menganggap sudah lolos satu, yang lainnya ini ditunda saja. Jadi akhirnya yang kita perlukan itu yang malah tertunda, ya. Tapi bagi kita, apapun yang terjadi, kita harus mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan hikmahnya dengan tertunda ini kita masih bisa memperkuat lagi beberapa pasar yang memang masih sangat jauh dari harapan. Tapi minimal harus mempertahankan. Nah, ini informasi penting di masjid ini dan dimanapun kaum muslimin berada yang mendengarkan ceramah ini. Mari bersama-sama mengawal RUU KUHP di periode yang akan datang, ya, sebab akan terjadi pertarungan ulang tentang hal tersebut. Sudah jelas LSM
liberal, LSM sekuler, LSM yang membawa istilah nasional, ya padahal belum tentu mereka nasionalis sesungguhnya, ya. Justru kaum muslimin, para ulama nasionalis yang sesungguhnya, betul atau betul Pak? Kalau mau diukur siapa yang paling cinta negara ini, siapa yang paling siap membela negara ini, siapa yang paling banyak berkorban bagi negara ini, adalah para ulama. Betul? Bapak dan ibu, para aktivis masjid tidak segan-segan untuk mengorbankan yang berharga pada diri kita demi keselamatan, kemaslahatan, keutuhan dan kedaulatan negeri ini. Betul? Ini hati kita sekarang tercabik-cabik mendengar kejadian di Papua. Na'udzubillah, ya kita mau menangis. Kita udah menangis, tapi kita seperti bingung, ini mau berbuat apa kita? Apalagi kondisi Papua yang memang diupayakan oleh berbagai negara lain di dunia ini untuk dilepas dari Indonesia. Kemudian sebab kemarahan orang Papua karena ada kesalahan dari segelintir orang, ya, kita di luar Papua yang telah menyampaikan ucapan rasis itu. Yang paling kita sayangkan adalah langkah pemerintah yang sangat lambat dalam masalah ini, baik menghukum atau menyatakan perbuatan rasis itu begitu tegas, maupun langkah-langkah menghukum dan melakukan pengamanan di sana. Ya. Kita punya jumlah yang lumayan walaupun tidak terlalu besar, tapi kita punya aparat keamanan, kalau tidak salah polisi 500.000, tentara juga sekian, kurang lebih ya. Saya tidak tahu pasti jumlahnya, tapi ini terjadi. Iya, ini seperti ada pembiaran. Iya, sangat disayangkan. Padahal ya apa tidak miris 32 orang yang telah korban itu yang sudah dilaporkan dan diketahui. Yang tidak diketahui mungkin lebih banyak lagi. Ada yang sampai dibakar. Padahal kalau melakukan pengamanan agar tidak terjadi pertumpahan darah, perlu aparat keamanan dengan jumlah yang banyak. Seperti ketika menangani demo, ya, ketika jumlah aparat begitu besar, maka dipersempit ruang gerak orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, saya yakin sekali semua aktivis masjid, jamaah masjid yang rajin pengajian, ini semua bertanya dalam hati kita bisa melakukan apa ini, ya, untuk menyelesaikan masalah Papua. Padahal bukan di tangan kita. Ya. Andaikan seperti kemarin di Maluku, di Poso, saya yakin sudah berbondong-bondong orang berangkat ke sana. Ya, sudah akan ada perlawanan. Tapi di Papua kondisi yang memang khusus, yang harusnya memang mendapatkan penanganan yang khusus juga. Kita tidak punya kecuali doa saat ini. Doa mari kita panjatkan yang sekhusyuk-khusyuknya kepada Allah SWT, agar saudara-saudara kita diselamatkan. Bilang amin. Dan saudara sebangsa kita orang Papua bisa lebih menyadari bahwa sesungguhnya mereka diperalat oleh sebagian orang untuk melakukan permusuhan atau memisahkan diri dari Indonesia. Kita doakan pada Allah SWT agar mereka bisa ditenangkan, bisa berkurang amarahnya, bisa teralihkan, bukan menjadikan sasaran orang-orang luar Papua yang sekarang berada di sana. Orang-orang yang berasal dari luar Papua berarti di sana. Termasuk kita doakan, ya, para pemegang kekuasaan, aparat keamanan mendapatkan hidayah dan kekuatan untuk bisa berperan sebagaimana mestinya, menjaga wilayah dan menjaga masyarakat di Papua. Bapak dan Ibu jangan
bersenang-senang dalam doa ini. Jangan bilang, saya nggak suka, ya, saya nggak mau doakan, jangan. Bukan untuk siapa-siapa, ini untuk umat, ya, untuk bangsa dan negara kita. Kalau ada doa kita paling khusus doakan, ya Allah berikanlah petunjuk pemegang kekuasaan, pemerintah, aparat keamanan untuk bisa melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk menjaga wilayah dan terutama menjaga masyarakat, menjaga jiwa-jiwa yang tidak berdosa di sana. Maka kembali kepada yang tadi, ya, pertarungan kita ke depan yang paling besar itu di RUU KUHP. Sebab kita sudah mencium penundaan ini akan dimanfaatkan oleh pihak sana yang sok nasionalis, yang sok, ya, cinta NKRI, ya, itu akan dimanfaatkan untuk menghilangkan pasal-pasal yang mengatur kesusilaan. Dengan selalu dasar mereka adalah hak asasi manusia. Padahal ini sudah ditegaskan dalam undang-undang kita, hak asasi manusia di negeri ini sangat dihormati. Tapi ada batasan-batasannya. Sebab tidak mungkin di dunia ini ada orang yang mempunyai hak liberal sebebas-bebasnya. Sebab pasti akan bertemu dengan hak orang lain. Ini semua harus diatur. Ini awal, ya, saya ingin sampaikan tanggung jawab kita semua. Kita harus siap. Kami sudah sampaikan kemarin pada anggota-anggota DPR yang terpilih kembali, terutama yang akan masuk Komisi 3 yang menangani KPK. Kami sudah sampaikan, jangan bapak-bapak ini mempersamakan antara ormas Islam dan LSM. LSM itu benar-benar aktif, proaktif mereka datang ke DPR. Bahkan ada namanya praksi balkon, tahu Pak, ya? Ya, di DPR itu kan sidang-sidang di DPR itu kan terbuka sebetulnya. Ya, di balkon itu disiapkan tempat duduk untuk menonton. Ya, itu kita ormas Islam jangan, karena memang kita sini. Ya, yang kedua kita tidak suka cari-cari informasi. Kita luar biasa, kita sibuk dengan dakwah, kita sibuk dengan. Tapi ke depan kita harus lebih peduli. Jangan kalah sama mereka. Kita harus kuat memberi masukan. Saya sampaikan kemarin pada anggota DPR yang terpilih kembali, tolong undang kami, beri undangan ormas Islam, kelompok pengajian. Kalianlah yang harusnya proaktif. Ya. Saya juga kemarin kritik. Ini kok kita udah beri masukan sejak tahun 2017 pada DPR, bahkan ketua DPR datang ke MUI. Kita beritahu ini segera diputuskan. Sudah hampir 60 tahun diperjuangkan. Dia bilang saya janji, ya, saya pertaruhkan jabatan saya. Ya, saya ingin Juli 2018 sudah diketok. Sampai Juni 2019 belum ada apa-apa. Nanti di ujung, ya, baru dikebut. Ini masalah. Nah, jadi ini menjadi tanggung jawab kita. Saya perlu sampaikan, tentu tidak bisa terlalu detail karena waktu juga. Hal-hal yang sudah diadopsi sekarang oleh DPR dan pemerintah dalam RUU KUHP itu sudah lumayan buat kita. Andaikan tidak dirubah lagi dan disahkan nanti, kita patut bersyukur. Itulah dulu. Ya. Tapi kalau itu lagi dirubah, mau dikembalikan seperti KUHP lama atau bahkan lebih buruk, naudzubillah, ya, atau misalnya yang di RUU PSRKS itu, ya, mau diadopsi dipindahkan ke RUU KUHP, ya, ini tentu kita tidak terima. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita bantu, kita pertahankan. Nah, saya ingin berbicara hal yang lebih mendasar lagi, bahwa sebetulnya adanya RUU PSRKS dan penolakan terhadap pengaturan masalah kesusilaan di RUU KUHP ini adalah bahagian daripada gerakan besar untuk menjauhkan umat Islam dari syariatnya, atau
menjauhkan umat dari pengaturan hal-hal yang dapat mengatur mereka secara mengatur moral mereka. Ini memang gerakan besar dan sponsornya jelas dari luar. Ya, negara-negara barat tidak segan-segan mensponsori upaya-upaya ini, walaupun mereka beralasan atau mereka menjadikan tameng HAM, selalu HAM. Ya, misalnya ketika RUU PKS itu mereka dukung, ya, dan di sini di Indonesia ada agen-agennya yang memperjuangkan itu. Itu alasan mereka adalah untuk melindungi perempuan, melindungi perempuan. Kita mau tanya dengan cara perlindungan seperti apa? Ya, mana contoh di masyarakat mereka melindungi perempuan, yang ada perempuan dihinakan di masyarakat mereka? Ya, jadi ini terbalik. Nah, kekerasan seksual salah satu yang banyak beredar di masyarakat itu nanti termasuk yang akan diatur adalah ketika suami istri, ya, dalam hubungan suami istri, sesuatu yang mereka anggap akan melindungi. Padahal perempuan mana di Indonesia kecuali agen-agen mereka yang mau melaporkan istri, melaporkan suami yang mendesak, yang setengah memaksa, ya, istrinya untuk berhubungan suami istri. Istri mana di Indonesia ya? Ya, saya tidak yakin, kecuali kalau mereka sudah bercerai atau sudah diambang perceraian, mungkin sekaligus saja cerai lalu laporkan, mungkin. Tapi kalau tidak, mana ada. Dan secara logika juga tidak masuk akal. Kalau di barat boleh jadi. Kenapa boleh jadi? Karena di barat tidak terikat ikatan pernikahan. Ya, mereka hidup bersama. Ya, mereka kumpul kebo. Ya, jadi kalau dipaksa dia lapor. Ya, di penjara dia nanti tinggal cari lagi pasangan lain. Ya. Dan di barat itu kalau mereka sudah hidup sekian lama, punya anak, lalu meresmikan menjadi perkawinan, wah disambut apa? Gegap gempita. Karena pernikahan bagi mereka sudah jadi mahal. Inilah hukuman terhadap masyarakat yang sekian lama meninggalkan aturan dari Yang Maha Kuasa. Ya, hubungan seks, tinggal bersama di luar pernikahan. Ini kan ada dua, ya. Ada yang misalnya naudzubillah ke tempat pelacuran, itu jelas zina dan pelanggaran. Tapi yang lebih parah adalah ketika di masyarakat ada laki perempuan hidup satu rumah tidak diikat ikatan pernikahan. Kenapa lebih parah? Itu sama dengan melegitimasi pelanggaran. Tidak usah bicara Islam dulu. Pelanggaran di masyarakat pada umumnya. Ya. Kecuali masyarakat yang sudah terbalik cara masyarakat primitif pun, ya, bahkan hewan saja, ya, kera itu pakai perkawinan, kera ini Pak. Jadi di dunia ini sekarang banyak orang lebih buruk dari kera, ya, dari monkey, dari monyet. Benarlah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan bisa lebih sesat. Nah, dalam pandangan Islam kenapa lebih bahaya? Karena kalau orang ke tempat pelacuran, jelas itu salah, itu zina, tapi itu masih lebih ringan dibandingkan orang hidup bersama kumpul kebo. Ya, karena
dia seolah-olah tidak bersalah. Apalagi kalau di masyarakat tidak dipersoalkan. Ini bahaya, dan itu namanya al-mujahirun. Al-mujahirun dalam sebuah hadis, kullu bani Adam, kullu ummati mu'afa. Semua umatku bisa diampuni oleh Allah SWT, kecuali orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Jangan salah paham, kepelacuran jelas zina, betul Pak? Dosa. Tapi yang lebih besar dosanya dan lebih berbahaya orang yang kumpul kebo, ya. Karena tidak lagi merasa risih, itu terang-terangan. Nah, ini yang sebetulnya ingin mereka jadikan di masyarakat kita. Masyarakat Barat hari ini, Pak, kalau ditanya orang-orang yang masih punya hati nurani, mereka menangis. Hancur masyarakat mereka. Hancur. Bangunan keluarga telah hilang. Kalaupun ada anak mereka, tidak tahu itu anaknya atau anak tetangganya. Ya. Dan yang biasa itu kan kehancuran. Belum lagi gara-gara bangunan keluarga hancur, mereka jadi zuhud, tidak mau punya anak. Sampai saat ini mereka sangat-sangat cemburu pada kaum muslimin. Mereka dendam pada kaum muslimin karena kaum muslimin bertambah terus jumlahnya. Ya, miskin-miskin tapi banyak anaknya. Ya. Ini benar Pak, ini bukan bercanda. Di Barat ini sekarang mereka itu sangat khawatir suatu ketika Eropa dikuasai kaum muslimin. Sudah banyak tulisan, sudah banyak video mereka sebarkan. Kenapa? Karena selain kaum muslimin yang migran ke Eropa, juga kaum muslimin di sana itu beranak pinak dengan banyak. Saya pernah lihat itu Pak. Ya, videonya, hitungannya. Yakin, kita yakin, mungkin paling lama 2050 Eropa akan menjadi benua Islam. Takbir. Dan memang ini tidak bisa dilawan. Ya, andaikan sebagian kita ditidur pun ini akan jadi, karena ini ketentuan Allah SWT pada agama yang memang sangat kuat ini. Agama ini, agama Islam, dalam hadis sahih akan masuk ke semua rumah. Rumah primitif, rumah klasik atau rumah modern, disukai orang yang suka dan dibenci orang yang benci. Tapi mereka tidak bisa menghentikan itu. Ya, tidak ada. Baik rumah klasik, rumah primitif ataupun rumah modern akan dimasukkan Islam. Dan hari ini telah terbukti. Ya, Eropa Pak, sekarang ini kalau ada yang mau punya 3 anak nih, dari perkawinan baik-baik, punya 3 anak, apalagi lebih dikasih hadiah. Kasih hadiah. Di Korea sampai bikin peraturan, kantor-kantor harus tutup lebih cepat, tidak boleh lagi kantor itu kalau sudah jam kantor tutup masih menyala AC, harus dimatikan supaya semua pulang dan mau bikin anak. Tetapi tidak, di Rusia juga begitu. Ini hukuman ketika mereka menjauhi aturan dari yang maha kuasa. Ya. Nah, dan mereka melihat sebetulnya begini hitungannya, bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu, kita sekarang ini jumlahnya kurang lebih 1,5 miliar. Ya, anggaplah yang menyimpang itu 0,5 miliar. 1 miliar masih dalam Islam secara umum. Ya, ini luar biasa. Artinya kalau 1 miliar dengan penduduk dunia 7,5 miliar, kita 1:7. Mereka lihat ini umat Islam. Kalau sedikit saja sadar, sedikit saja ada kekuatan, maka akan kembali menguasai dunia. Sebab dahulu di zaman Nabi SAW, Islam begitu kuat, terjadi Fathu Makkah dan umat Islam menguasai Jazirah Arabia. Itu jumlah kaum muslimin kurang lebih 100.000 orang, dan penduduk dunia saat itu 100 juta, kurang lebih 100 juta. Ya,
1400 tahun yang lalu. Itu 1:1000. 1:1000 saja begitu luar biasa. Apalagi sekarang 1:7. Memang sekarang sepertinya tidak ada kekuatan karena ini singa yang lagi tidur. Ya, singa yang lagi tidur. Kalau bangun saja ini luar biasa. Makanya begitu masuk abad 14, abad 15 Hijriah ada kebangkitan Islam. Inilah yang membuat mereka khawatir, ya, dan mereka melakukan segala upaya untuk menghambat, menghentikan kebangkitan Islam. Segala upaya mereka lakukan untuk menghambat itu, tapi mereka tidak akan mampu karena ini dinullah al-matin. Mau dihambat seperti apapun tidak akan mungkin. Termasuk kalau mereka tidak bisa menghambat, mereka melakukan cara yang kedua. Sebelum saya sebut cara yang kedua, ini masih boleh Pak ini? Boleh. Besok hari Ahad ya libur ya. Kita sama-sama begadang kalau gitu. Ya. Nah, ini agak panjang sedikit. Jadi mereka berusaha untuk menghambat dengan mematikan gerakan Islam atau orang-orang yang dianggap pejuang Islam. Ya. Ini mereka lakukan. Di mana ada kekuatan Islam, mereka berusaha untuk melumpuhkannya, melemahkannya di berbagai belahan dunia dengan berbagai istilah-istilah mereka buat dari dahulu. Padahal boleh saja gerakan itu sebagian mereka yang buat, seperti pengakuan Hillary Clinton tentang ISIS. Mereka bilang kami yang buat itu. Obama bilang kami yang biaya. Nah, jadi itu mereka lakukan. Apa negara-negara yang dianggap potensial seperti Afghanistan, Irak, ingin mereka hancurkan. Tapi itu tidak mudah, ya. Nah ini kita sekarang kembali sedikit ke tahun 2001, ya. Ketika terjadi peledakan atas menara WTC, ya, di New York. Ini kalau versi kedua, dan ini bapak-bapak bisa lihat di internet, versi kedua itu begitu kuat. Jadi versi pertama, versi pemerintah Amerika yang meledakkan adalah teroris, kan itu. Dan terorisnya orang Arab Islam, kan begitu. Ya, yang paspornya dapat ditemukan di tengah-tengah reruntuhan. Semua hancur kecuali paspor tidak hancur. Ya, ini masuk akal nih. Akal apa? Akal setan kali. Ya. Ini semuanya hancur, tapi paspornya ditemukan. Paspor pilotnya. Jadi kalau itu versi pertama. Nah sekarang versi kedua, saya mendapatkan cerita versi kedua masih di Jepang. Waktu saya mengajar antara 2002 dan 2007. Saya ketemu dengan beberapa pilot yang pernah bertugas di Amerika. Ya, ini versi kedua, mereka mengatakan mustahil itu dilakukan oleh teroris, ya, dari luar. Kenapa? Itu kan sistem pengamanan di Amerika yang luar biasa. Terutama untuk tabrakan kedua yang kurang lebih 18 menit jaraknya. Ya, tidak masuk di akal. 18 menit setelah yang pertama masih. Yang kedua adalah bagaimana mungkin ditabraknya begini kok runtuhnya ke bawah, hancur, ya, hancur lebur. Itu semua urusan para ahli, bukan urusan kita. Ya, kalau kita ceritakan ini sekedarnya saja. Kalau ada yang mau ajak saya debat, saya tidak mau karena saya bilang Anda sendiri. Iya. Tapi kalau versi kedua ada pertanyaan, kira-kira apa tujuannya? Nah di sini, ini yang paling penting dibahas. Kira-kira apa tujuannya? Kalau memang mereka sendiri yang melakukannya, ada bisa banyak. Tapi diantaranya adalah mereka mendapatkan izin, mendapatkan pembenaran untuk menghancurkan pusat-pusat yang mereka anggap pusat teroris. Betul? Maka seolah punya izin untuk menghancurkan Afghanistan dan kemudian juga Irak. Irak dengan fitnah
ada senjata pemusnah massal yang akhirnya mereka akui bahwa tidak ada. Ya, itu sudah clear. Amerika akhirnya mengakui tidak ada senjata pemusnah massal itu. Apa gunanya pengakuan setelah hancur lebur Irak? Ya, yang mungkin 30 tahun, 40 tahun tidak bisa dibangun lagi, belum bisa membangun lagi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat kuat juga untuk memberikan gambaran buruk tentang Islam dan dakwah Islam agar orang-orang mau menjauhi Islam. Ya, dibuatlah stigma buruk ini. Nah, kalian mau agama seperti ini, agama barbar, agama radikal, agama teroris, kan gitu, ya? Karena perkembangan Islam yang luar biasa di Amerika dan Eropa, salah satu caranya dihentikan dengan memberikan gambaran pada dunia ini agama yang dianut oleh para teroris, maka jauhi agama ini. Dan itu sampai sekarang tidak selesai. Jangan dikira setelah Bush, Obama, sampai sekarang ini Trump itu selesai. Tidak. Kemarin Donald Trump berpidato di India. Silakan cek di YouTube, ada di YouTube itu. Dia berpidato di India. Dia mengatakan Amerika dan India akan melakukan latihan perang terbuka dan akan terus membangun kerjasama militer. Salah satu tujuannya adalah untuk menghadapi para radikal Muslim. Ya. Memang bahasanya seolah-olah hanya menghadapi orang atau teroris, tapi di situ sudah terkandung pesan, ya, tentang Islam yang harusnya diwaspadai atau dijauhi. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini luar biasa. Maha suci Allah, maha benar Allah, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa WTC itu, bukannya orang tambah menjauhi Islam, justru semakin banyak orang mau belajar Islam, mau masuk Islam. Ketika terjadi WTC itu, buku-buku Islam di Amerika habis. Orang pada cari apa ini Islam ini, ya, yang terus itu. Lalu kemudian di Jepang waktu saya mengajar, awalnya tempat saya mengajar itu Arabic Islam Institute, itu sedikit siswa. Setelah itu jadi penuh dan mereka mau belajar Islam. Ya. Kenapa? Karena memang ini din, makin agama yang sangat kuat. Semakin dimusuhi, semakin akan berkembang. Dan itu yang menjadi kenyataan sekarang. Takbir. Kenyataan sekarang. Jumlah kaum muslimin bertambah di Amerika, bertambah di Eropa. Ya. Padahal propaganda untuk menyudutkan Islam, untuk mengatakan Islam agama teroris, itu tidak pernah berhenti mereka lakukan. Tapi tidak menyurutkan semangat orang masuk Islam, mau mempelajari Islam. Saya alhamdulillah waktu di Jepang banyak orang Jepang akhirnya masuk Islam. Ya, setelah mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kita akan sampaikan pada mereka, betul mereka memiliki segala-galanya sekarang. Mereka memiliki kekuatan uang, senjata, dan media. 3 sebab utama mereka berkuasa di dunia ini. Ya, uang, senjata, dan media. Dan mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam. Mereka berusaha untuk menghambat kemajuan Islam. Kita katakan dengan lantang, kalian tidak akan mampu. Betul? Tidak akan mampu. Memang kelihatannya kita terseok-seok, kelihatannya kita terhuyung-huyung, betul? Kelihatannya kita repot. Itu biasa memang dalam perjuangan seperti itu. Apalagi orang yang mau bangun, bapak dan ibu kalau bangun dari tidur tidak langsung tegak, ya. Kadang-kadang, ya, perlu waktu, ya. Apalagi kalau kita kadang pingsan, apalagi kita sudah dipukuli, capek, pasti tidak gampang untuk bangun. Tapi kita tidak mati. Kita akan bangun, kita akan bangkit. Sebab Islam inilah sebetulnya agama
yang satu-satunya yang diridhoi oleh Allah SWT dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah dunia. Islam yang akan datang kembali memanusiakan manusia, mensejahterakan umat manusia, membawa mereka kepada peradaban yang sesungguhnya. Dan kita tidak perlu ragu menyampaikan ini. Dan kita sampaikan kepada non muslim, jangan takut, jangan takut. Sebab ketika Islam maju, ketika Islam jaya, Islam tidak akan mendolimi kalian sedikit pun. Ini bukan teori, bukan sekedar ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sebetulnya sudah cukup jadi jaminan. Dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas, kita tidak akan mendolimi, tidak akan menganiaya, bahkan kita siap hidup berdampingan secara harmoni dengan non-muslim. Betul? Kita siap. Bukan saja berdasarkan ayat dan hadis, sejarah panjang umat Islam telah mewujudkan, telah membuktikannya. Sejarah panjang, Pak. 14 abad. 14 abad. Di Eropa 8 abad umat Islam menguasai Eropa. Mereka tidak bisa bercerita sedikit pun bagaimana penindasan kaum muslimin pada mereka, apalagi namanya pembantaian. Tapi coba buka lembaran sedikit setelah kaum muslimin kalah di Eropa. Semuanya adalah air mata, darah, air mata dan darah kaum muslimin yang dibantai, yang dipaksa. Ya, kita menceritakan ini bukan untuk melahirkan dendam, membangun dendam, karena memang di Islam tidak ada namanya dendam. Betul? Sejak dari zaman Nabi tidak ada dendam, Pak. Nabi SAW disakiti seperti apapun, ya. Bahkan paman tercinta dibunuh oleh kaum musyrikin ketika Nabi SAW Fatu Makkah, menguasai Jazirah Arabia, jadi presiden tertinggi, semua tunduk, dan orang-orang Quraisy berada di depan beliau, merasa akan dihukum. Nabi SAW bersabda, idhabu wa antum ulama, pergilah kalian dibebaskan. Jadi kalau kita bercerita ini, Pak, Ibu, jangan ada yang salah paham. Wah, Ustaz cerita lagi sejarah kelam umat Islam dibantai. Bukan untuk menunjukkan dendam, sebab kita tidak pernah dendam. Tapi sejarah tidak boleh dilupakan. Betul? Bahwa umat Islam selalu menunjukkan tidak pernah mendolimi mereka. Ini bahkan, Pak, ya, kita punya fenomena nih. Biasanya umat Islam kalau dengan saudaranya itu tidak segan-segan sampai berperang, ya, seperti yang terjadi di banyak negara Arab. Kita bertengkar, tapi dengan non-muslim kita selalu jaga. Ini sudah bawaan kita dari dahulu, ya. Karena memang kita tidak memusuhi orang semata-mata karena dia kafir. Tidak. Dia berbeda agama. Ya, sebenarnya saya gunakan istilah kafir, Pak. Sebab ada orang yang sedang menggunakan istilah itu. Ya, kalau itu istilah Quran. Iya, udah kafir. Tapi kita dengan istilah itu kita tidak memusuhi mereka. Namun tidak juga kita rela untuk mereka mendolimi kita, menguasai kita, menghambat kemajuan kita. Kita tidak rela, betul? Betul atau betul, Bu? Ya, kita tidak mau menyakiti siapapun. Kita tidak mau. Tapi kita tidak mau juga Islam Anda hambat. Ya. Selama umatnya masih ada, akan terus memperjuangkannya betapapun pengorbanan. Betul? Ya. Ini yang alhamdulillah kita miliki sekarang. Nah, itu yang pertama. Jadi mereka tidak akan berhenti untuk menghalangi kebangkitan Islam. Ya. Tapi kita yakin tidak akan pernah berhasil. Yang kedua, kalau mereka tidak bisa menghambat itu, mereka ingin kita jadi kafir seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalau kalian menjadi kafir sebagaimana juga mereka menjadi kafir.
kafir. Gini Bu, ini rahasia. Ya, kita sampaikan aja. Orang kafir itu sering sedih Bu. Sedih. Ya, ketika kehidupannya berantakan, ketika keluarganya berantakan, terus dia tidak baik-baik. Bukan sekedar sedih, dia cemburu Bu. Ya, bukan sekedar cemburu, iri. Ya. Lalu kita ini miskin-miskin, kok senyumnya tetap? Bisa disuruh berhenti. Jangan gitu dong. Sampaikan baik-baik aja. Ya. Baik, Bu, ini kita akan cerita sedikit. Mereka itu lihat kita nih, miskin-miskin masih tak tersenyum, miskin-miskin banyak anak. Ya. Mereka itu bingung dan iri. Apalagi kita miskin-miskin tetap bisa sholat, bisa menjaga agama kita. Wah, terus mereka udah berantakan hidupnya. Kalau mau tenang sedikit harus minum, ya, alkohol, pindah lagi lebih parah lagi ke narkoba dan seterusnya. Lalu yang kedua, mereka itu Bu, ya, walaupun dia menganggap dirinya ateis misalnya, dia itu percaya dengan akhirat. Kita tahu itu Bu, ya, tahu ya. Sekafir apapun orang itu di hati tentang akhirat. Kalau saya pernah buktikan Bu, saya mengajar di Jepang, murid-murid saya kebanyakan tidak punya agama. Ya, saya mengajar orang di Jepang itu 98% non Muslim. Ya, padahal belajar bahasa Arab nih. Saya kebetulan jadi dosen di Arabic Islamic of Tokyo, cabang dari salah satu universitas di Saudi. Saya tanya mereka, ya, bagaimana pandangan Anda tentang kehidupan sesudah sekarang? Ya, saya tanya. Rata-rata bilang kami tahu ada kehidupan sulit. Iya, cuma bagaimana persisnya kami tidak tahu. Artinya mereka tahu akan ada itu. Jadi mereka lihat, wah, kita udah berantakan di dunia, kayaknya di akhirat dan ini, ya, kita menderita lagi. Boleh? Siapkan lagi makin tiga kalau gitu. Apa dia? Air bagus karena bisa minum dulu. Nah, makanya mereka berusaha kalau bisa menjadikan kita sama dengan mereka. Ya, ini orang kafir secara umum. Waddu law takfuru kama kafaru fatakfurun. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121, ini ayat Al-Quran, jangan segan-segan dibicarakan. Ini internal kita. Kalau nanti rekaman ini keluar dan ada muslim, ada mereka yang dengar, silahkan. Saya tidak membicarakan di depan mereka, ini sekarang di depan kaum muslimin. Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Dan ikut kepada millah mereka tidak harus pindah agama. Mereka turunkan bahwa andaikan kaum muslimin meninggalkan saja Islam itu sudah membahagiakan mereka. Ya. Nah, sementara kalau kita tidak, ya, bagi kita seorang yang masih beragama ahli kita jauh lebih baik daripada kalau dia ateis, ya, dan musyrikin secara umum. Bapak-bapak dan ibu tahu ini? Tahu kan? Iya, bahwa Islam ini objektif. Nah, ini yang mereka khawatirkan. Karena itu wajar kalau mereka berusaha dengan berbagai cara. Ini kita akan masuk sekarang ke undang-undang, ya. Anggaplah tadi baru mukadimah. Sampai jam berapa Ustaz? Enggak lah, ya, kita akan perpendek, ya. Jadi mereka berusaha selama ini agar kita bisa tersesat sama dengan mereka itu dengan berbagai program orientalis, ya, program orientalis. Jadi dibuatlah berbagai program, berbagai propaganda yang menjadikan nanti umat Islam itu tidak lagi memegang Islam walaupun namanya masih Muslim. Seperti dalam hadis,
La yabqa minal islami illa ismu. Tidak tinggal Islam pada orang yang kecuali namanya. Nah, ini sudah lumayan berhasil di kalangan kaum muslimin, terutama di abad lalu. Di abad lalu ini dianggap cukup berhasil. Banyak kaum muslimin yang jilbabnya terbang, ya, yang atas semakin turun, yang bawah semakin naik, ya. Tapi mereka kaget, Bu. Di awal abad ini kok tiba-tiba, ya, yang saya maksud awal abad 19 ya, tiba-tiba kaum muslimin kayak bangun kembali, bangkit kembali, sadar kembali memakai jilbab, kembali sholat dan seterusnya. Ya, ini kenyataan yang mereka hadapi. Akhirnya propaganda itu walaupun masih terus mereka lakukan, mereka juga coba bagaimana kalau bisa masuk ke peraturan-peraturan pada negara-negara kita, ya, yang dibuat negara Islam. Makanya banyak peraturan-peraturan baik melalui PBB, ya, mereka tetapkan di PBB dan diwajibkan negara-negara untuk meratifikasi. Ya, kita meratifikasi itu dan harus diamalkan. Salah satunya ini, bagaimana penghapusan kekerasan seksual itu, ya, menggunakan istilah yang seolah-olah mau menyelamatkan, menghapuskan kekerasan seksual, tapi sebetulnya mereka ingin menjauhkan umat Islam daripada nilai-nilai Islam dan dari akhlak Islam. Karena MUI dari awal mengatakan kita tidak setuju dengan undang-undang itu. Pertama, kalau mau rubah namanya, dia menjadi RUU penghapusan kejahatan seksual. Ya, itu yang lebihnya. Nah, ini yang mereka lakukan, ya. Jadi propaganda melalui orientalis jalan terus, tapi mereka berusaha juga melalui undang-undang. Sebab melalui undang-undang ini tentu lebih kuat, ya. Kalau propaganda gampang dilawan oleh para dai, betul? Betul, Bu? Iya, propaganda apapun. Dulu misalnya, Pak, ya, bapak-bapak yang seusia saya, ibu-ibu seusia saya pasti tahu. Pokoknya 45 ke atas, ya, pasti tahu. Dulu, Pak, ada salah satu propaganda, ya. Iya, terima kasih. Ya. Surat cinta ini, ya. Ada propaganda semua agama sama. Pernah dengar, Bu, ya? Ya, semua agama sama. Itu dibuat propaganda seperti itu. Semua agama sama. Kenapa? Karena semua mengajarkan kebaikan. Judulnya bagus, tapi isinya diracun, betul? Ya, sebab tidak akan melemahkan akidah umat. Loh, kalau semua agama sama, saya tanya Bapak nih, kalau semua agama sama, Bapak pilih agama yang susah atau yang mudah? Pasti yang mudah. Ya. Ini propaganda, dan ini gampang dipatahkan oleh para dai. Ya, jangankan dai, saya masih mahasiswa waktu itu, mahasiswa tingkat 1 di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Kami penataran P4, ketika ada dosen yang bicara, penatar bilang begitu, langsung ada yang bilang, wah, kalau begitu Bapak sama dengan ayam. Kaget dia, kok Anda menyamakan saya dengan ayam? Kan Bapak punya 2 kaki, ayam juga punya 2 kaki. Ini logika gampang-gampang. Jangan gara-gara semua agama mengajarkan kebaikan Anda bilang semua agama sama. Tidak bisa begitu logikanya. Kalau logikanya begitu tadi sama, ya, Anda sama dengan ayam. Nah, maka mereka berusaha propaganda atau mereka melakukan dengan hukum. Ibu-ibu sudah dengar kan bagaimana seorang namanya Bagus Abdul Aziz, ya, itu bisa-bisanya menulis disertasi, ya, yang lebih tepat disebut disertasi mesum, ya, menghalalkan zina, naudzubillah, ya, dan agar dihaluskan pakai istilah asing, ya,
konsep milkul yamin sebagai pembenar bagi hubungan seksual normalitas. Padahal kan bisa di Indonesia kan itu konsep perbudakan syahrul untuk membenarkan hubungan seks di luar nikah. Nah, itu bahaya. Dia seharusnya sebagai seorang muslim ya, yang sejak lama harusnya membaca tulisan Muhammad Syahrul, seorang orientalis, seorang yang sudah dihukum oleh para ulama, seorang murid orientalis yang dihukum oleh para ulama sesat dan menyesatkan. Syekh Wahab Az-Zuhaili sama-sama berkebangsaan Suriah dengan Syahrul, sumber daripada Abdul Aziz tadi itu. Ini Muhammad Syahrul, orang Suriah. Ketika Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullah datang terus ditanya, bagaimana tentang Syahrul? Dia bilang dia sesat dan menyesatkan. Terus ditanya bagaimana buku-bukunya? Dia bilang di bukunya itu cuma satu yang benar. Apa Syekh? Cuma namanya. Ya. Yang lain semua salah. Ini yang dijadikan sumber oleh Abdul Aziz tadi di salah satu perguruan tinggi Islam dan membuat disertasi mesum itu. Naudzubillah min dzalik. Yang lebih menjadikan promotornya bisa meloloskan, lalu pengujinya bisa meluluskan. Ya. Nah, lulus bahkan dianggap terbaik. Astagfirullah. Maka di TV One saya bilang banyak yang dianggap ilmiah, dokter itu bisa di tempat sampah. Ini terus mereka lakukan. Nah, ini yang jadi naskah akademik. Coba perhatikan Bu. Yang seperti ini mereka harap jadi naskah-naskah akademik untuk menjadi dasar undang-undang yang dimajukan di DPR, ya, yang dimajukan di parlemen sekarang atau di masa-masa yang akan datang. Nah, karena itu mari kita waspada. Kita waspada menghadapi pelemahan-pelemahan ini, menghadapi kesesatan-kesesatan ini, baik secara propaganda yang merupakan perpanjangan tangan dari para orientalis maupun melalui perundang-undangan yang terus mereka perjuangkan di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu tentu tidak ingin generasi kita tersesat, betul? Betul? Kita tidak ingin anak-anak kita tersesat atau terjebak dengan aturan-aturan yang salah, yang kemudian membuat mereka longgar, tidak lagi memegang nilai-nilai kebenaran yang kita ajarkan pada mereka. Karena itu kita harus tampil dan harus melawan segala upaya itu. Siap? Ya. Siap kita lawan? Ya. Ya. Kita tentu lawan dengan cara yang benar, sesuai syariat Islam dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita alhamdulillah orang Islam sudah menunjukkan demo sekalipun kita jaga syariat Islam dan jaga undang-undang. Betul? Kita aksi sekalipun kita jaga, karena kita ini umat yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan aturan-aturan yang mulia. Kita bukan barbar, kita bukan orang yang anarkis walaupun sering dituduh-tuduh. Ya, sekarang orang bisa buktikan, bandingkan mana demo yang dipimpin oleh para ulama, ya, dan mana yang bukan dipimpin oleh para ulama, akan nampak begitu jauh bedanya. Nah, kita harus siap berjuang tentu dengan cara-cara yang benar, sesuai syariat dan sesuai peraturan yang berlaku. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Ya, inti dari pesan ini, mari pasang mata, pasang telinga, jangan sampai RUU KUHP dirubah lagi kepada yang lebih buruk, ya, dan jangan sampai RUU PKS yang sudah dibatalkan tidak lagi dihidupkan kembali di waktu-waktu yang akan datang. Demikianlah, dan panitia meminta saya secara langsung menutup, ya. Tidak ada lagi pertanyaan jawab. Boleh satu pertanyaan dari jamaah? Boleh kalau ada pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Erika. Izin mau tanya. Jadi tadi dijelaskan yang panjang lebar bahwa
ada skenario dari negara-negara asing itu untuk mendukung dari undang-undang RUU itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia ini mudah diintervensi oleh negara-negara asing, terutama di undang-undangnya? Apalagi undang-undang kita kebanyakan juga masih undang-undang Belanda yang dipakai. Nah, itu satu. Terus kedua, pertanyaannya, tadi dijelasin bahwa umat Islam pernah bangkit, pernah menjadi penguasa di muka bumi. Tapi hari ini umat Islam bagaikan anak ayam yang hidup. Nah, pertanyaan, bagaimana caranya umat Islam itu bisa bangkit lagi? Umat Islam itu bisa menjadi penguasa di bumi ini. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa kita perlu intervensi? Ini sebetulnya kita harus sampaikan kepada anggota DPR. Ya, tapi kita bisa meraba-raba. Kenapa kita perlu intervensi? Ya itu karena keyakinan tauhid kita yang lemah. Itu satu. Ya. Yang kedua, bahwa kemampuan kita di dalam berpolitik tingkat tinggi ini yang kurang. Ya. Harusnya kita bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang kita mau buat ini bukan saja kemaslahatannya buat bangsa Indonesia, juga buat kalian. Dan apa yang kalian khawatirkan itu tidak benar. Ya, seperti misalnya sebagian mereka khawatir akan dipidana di sini nanti. Ya, selama mereka tidak melanggar, tidak akan dipidana di sini. Nah, yang ketiga, kita tidak tawakal pada Allah. Kita takut ini investasi bisa hilang. Ya, tapi ini sudah ada contoh tetangga kita Brunei Darussalam itu bukan sekedar RUU KUHP yang sekian persen saja ada ajaran moral. Brunei menerapkan ajaran Islam secara full. Di embargo, bayangkan Raja Brunei hotelnya itu langsung di embargo di Amerika. Dia rugi luar biasa, tapi dia tidak peduli. Ya, dia tawakal pada Allah dan sekarang justru sudah kembali. Ya, karena kita itu kalau diintervensi lalu kita konsisten, orang akan menghormati kita. Ya, kira-kira seperti itu. Adapun pertanyaan kedua, tidak usah saya jawab, terlalu panjang. Ya, nanti bikin pengajian lagi saya datang, insya Allah. Khusus membahas itu, tetapi satu saja kata kunci kalau kita ingin bangkit, ibda binafsi. Ya, mulailah dari diri kita. Kalau kita melakukan pembinaan, kita hidupkan tauhid, hidupkan iman di hati kita, di keluarga kita, insya Allah kebangkitan akan kembali kita wujudkan. Itu kita sangat yakini. Dan mudah-mudahan ada waktu kita bertemu, saya memang biasanya menerangkan masalah itu, jalan kebangkitan umat. Mudah-mudahan dapat kita bahas di masa yang akan datang. Kita tutup. Baik ya. Mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang benar-benar beriman dan istiqamah di jalannya, dan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan kehormatan sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Janganlah jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami, Allah. Selamatkanlah kami dan selamatkanlah agama kami, Allah. Selamatkanlah negeri kami, Allah. Jadikanlah negeri ini negeri yang tetap utuh berdaulat,
mendapatkan kemakmuran dan keadilannya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan jadikanlah atas kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.